Ma'asyiral muslimin wal muslimat, tentang al-iman bil ghaib sudah saya jelaskan. Sekarang kita masuk pada ciri dan sifat orang-orang yang muttaqin yang kedua, yaitu al-irtibatu billah, menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. As-sifatul ukhra lil muttaqina hiya annahum yuqimuna shalah. Sifat yang lainnya, yang kedua, bagi orang-orang yang bertakwa adalah bahwa mereka yuqimuna shalah, mendirikan atau menegakkan salat. As-salatu bi'atibariha rumjul irtibati billahi taj'alul mu'minina al-munfatihina ala alami ma wara'a at-tabi'ati ala irtibatin daimin bil khaliqil azim. Salat yang merupakan rumus, merupakan kode ya adanya hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, itu dapat menjadikan orang-orang yang beriman itu ya yang mereka terbuka terhadap alam di balik alam materi ini, di balik alam dunia ini. Mereka senantiasa berada dan berhubungan dengan Al-Khaliqul Azim, Sang Pencipta yang agung. Jadi ciri orang yang beriman mendirikan atau menegakkan sholat, dan sholat sebagai media hubungan antara mukmin dengan Allah Subhanahu wa taala, dan sholatlah yang menjadikan mereka senantiasa berhubungan pada Allah Subhanahu wa taala setiap saat, setiap detik, dan tidak henti-hentinya. Fahum la yahinnuna ru'usahum illa amamallahi wa la yastaslimuna illa lirabbis samawati wal ardh. Dan mereka itu orang yang beriman yang menegakkan sholat, mereka tidak menundukkan kepala mereka melainkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menyerah, tidak tunduk pasrah kecuali kepada Rabbus samawati wal ardh, pada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Mithlu hadzal insani yash'uru annahu asma min jami'il makhluqatil ukhra. Dan manusia seperti ini, manusia yang beriman, dia akan merasa bahwa dia lebih agung, lebih tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan semua makhluk yang ada di alam semesta ini. Nyatanya orang bertakwa memang tinggi derajatnya dan lebih tinggi dibanding jin dan malaikat sekalipun, ya, karena mereka bisa mencapai derajat kenabian, derajat risalah dan seterusnya. Idh annahu manaha layaqatal hadisi ma'a rabbil alamin, wa hadzal ihsasul wujdani akbaru amilin fi tarbiyatil mawjudil bashari. Karena sesungguhnya mereka itu orang yang beriman, mereka sebenarnya mendapat atau diberikan anugerah menjadi layak, pantas berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala dalam salat mereka. Dan perasaan yang dalam ini merupakan faktor atau motivator yang paling besar dalam mendidik manusia di alam semesta ini. Itulah sifat atau ciri yang kedua orang yang muttaqin, yaitu mendirikan dan menegakkan salat, di mana salat sebagai media antara hamba Allah dengan Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Sehingga orang beriman merasa bahwa dia merasa dirinya mulia, dirinya agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan tunduk di hadapan siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah al-irtibatu bin nasi, menjalin hubungan dengan manusia, di sifat muttaqin. Al-muttaqun idhafatan ila irtibatihim ad-daimi bil khaliqi lahum irtibatun wathiqun wa mustamirun bil makhluqin. Orang-orang yang bertakwa, di samping mereka menjalin hubungan yang terus-menerus dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka juga menjalin hubungan yang sangat kuat dan terus-menerus dengan makhluk-makhluk Allah, dengan manusia yang lain, dengan makhluk-makhluk yang lain. Wa min huna kanat as-sifatu tsalisatu allati yubayyinuha lahumul Qur'anu annahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dari sini dapat kita pahami bahwa sifat yang ketiga
yang Al-Quran jelaskan untuk mereka orang bertakwa bahwa mereka adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka menafkahkan, mereka mengeluarkan dan menginfakkan rezeki yang kami berikan kepada mereka. Yulahad anna al-Qur'ana la yaqul, kita perhatikan di sini bahwa Al-Quran tidak mengatakan wa min amwalihim yunfiqun, dan sebagian harta mereka mengeluarkannya, menginfakannya. Quran tidak mengatakan wa min amwalihim yunfiqun, bal yaqul, tapi Al-Quran mengatakan wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebagian rezeki yang kami anugerah kepada mereka keluarkan. Wa bidzalika wassa'a nitaqal infaqil yashmul al-mawahib al-madiyati wal ma'nawiyati. Nah, dengan ungkapan ini wa mimma razaqnahum yunfiqun dapat dipahami bahwa cakupannya lebih luas, ya. Infak lebih menyeluruh, yaitu meliputi anugerah-anugerah yang sifatnya materi maupun yang sifatnya manawi. Fal muttaquna la yunfiquna amwalahum fahas. Oleh karena itu orang-orang yang bertakwa itu mereka tidak menginfakkan, tidak memberikan, tidak mengeluarkan harta mereka saja. Bal yunfiquna min ilmihim wa mawahibihim al-aqliyah wa taqatihim al-jismiyah wa makanatihim al-ijtimaiyah. Karena itu orang-orang yang bertakwa itu bahkan mereka menginfakkan, mereka mengeluarkan ilmu pengetahuan mereka yang Allah berikan kepada mereka, dan juga menginfakkan akal dan pikiran mereka serta energi atau kekuatan tenaga badan mereka. Serta mereka juga memanfaatkan atau mengeluarkan dan menginfakkan kedudukan dan derajat mereka atau pangkat mereka di masyarakat, ya, kedudukan sosial mereka gunakan untuk menolong orang lain. Wa bi ibaratin ukhra yunfiquna min jami'i imkanatihim liman lahu hajatun ila dzalika duna tawaqqu'il jazaa'i minhu. Dengan ungkapan yang lain bahwa orang-orang bertakwa itu mereka senantiasa menginfakkan, mereka senantiasa bersemangat untuk mengeluarkan dan memberikan seluruh apa yang mereka miliki, ya, sarana yang ada pada mereka, pada diri mereka, dan juga alat-alat yang mereka miliki. Mereka keluarkan, mereka infakkan kepada orang yang membutuhkannya, dan tanpa duna tawaqqu'il jazaa'i minhu, tanpa mengharapkan balasan, tanpa pamrih. Itulah sifat orang yang bertakwa yang ketiga, ya, terkait hubungan dengan manusia. Ya, mudah-mudahan tiga sifat yang kita bacakan ini, yaitu sebagai sifat dan ciri-ciri orang yang bertakwa. Pertama, beriman dengan yang gaib, kemudian menjalin hubungan dengan Allah lewat salat dan lewat media yang lainnya, dan ketiga menjalin hubungan dengan umat manusia dan makhluk yang lainnya. Semoga tiga sifat ini, tiga ciri ini dapat kita pahami dengan baik dan kita bisa mengamalkannya insyaallah selaku hamba Allah yang bertakwa. Dua ciri lainnya itu al-imanu bil anbiya, beriman kepada para nabi, dan al-imanu bi yaumil qiyamah, beriman pada hari kiamat, akan kita bahas pada kajian minggu atau Jumat yang akan datang insyaallah, yaitu sebagai pembahasan ayat berikutnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan seterusnya insyaallah, ya. Sampai di sini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa kita paham dengan baik dan kita bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya insyaallah. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dikoreksi selalu, dan mohon juga doanya dari antum semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.